kenapa kita harus menikah? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menikah. Dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa." Maka nikahilah wanita-wanita yang kalian sukai. Allah perintahkan untuk menikah. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para wali atau orang tua untuk menikahkan orang-orang yang masih sendirian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 32, "Wa ankihul ayama minkum was-solihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yuknihumullah min fadli Allahu wasi'un alim." Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian dan orang-orang yang sudah layak untuk nikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Kemudian Allah mengatakan, jika mereka miskin, maka Allah Subhanahu wa taala akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Jadi orang yang menikah dia telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang menikahkan orang lain dia telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikah adalah sunnah para rasul. Bukan hanya sunnah Rasul Muhammad. Nikah adalah sunnah para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 38, "Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah." Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu wahai Muhammad, dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan-keturunan. Dari para nabi atau para rasul, mereka menikah. Mereka mempunyai istri-istri dan keturunan-keturunan. Sunnah para rasul. Dan juga sunnah Rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis hadis riwayat Ahmad dari sahabat Anas, anna nafaron min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada sebagian orang dari para sahabat, mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka berkata, salah seorang dari mereka berkata, "La atazawwaju," aku tidak akan menikah. Dia ingin membujang, tidak ingin nikah. Kemudian orang yang kedua berkata, "Usolli wala anam," saya akan sholat dan tidak akan tidur. Yang ketiga mengatakan, "Asumu wala uftir," saya akan puasa dan tidak akan berbuka. Fabalagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu hal itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pun berkata, "Ma balu aqwamin qalu kadza wa kadza." Kenapa ada sebagian orang yang mengatakan demikian dan demikian? Mengatakan saya tidak akan menikah, saya akan sholat malam terus, tidak akan tidur, saya akan puasa terus, tidak akan berbuka. Kenapa ada orang yang mengatakan demikian? Lakinni asum wa uftir wa usolli wa anam wa tazawwajun nisa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya puasa dan saya berbuka, saya sholat dan saya tidur, dan saya menikahi para wanita dengan bentuk jamak, wa tazawwajun nisa, dan saya menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci dengan sunnahku, tidak suka dengan sunnahku, falaysa minni, maka dia tidak termasuk golonganku. Ini diantara ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang meninggalkan
sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan nikah ini merupakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi jangan sampai kita punya pikiran untuk tidak menikah. Kita punya pikiran untuk membujang, ya, tidak menikah. Karena dalam hadis, ya, riwayat Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bil ba'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menikah, wa yanha anit tabattul nahyan syadidan. Dan beliau melarang keras, ya, membujang. Melarang dari membujang dengan larangan keras. Lalu beliau bersabda, tazawwaju al-wadud al-walud, inni mukasirul anbiya yaumal qiyamah. Nikahilah, ya, wanita-wanita yang penyayang dan wanita-wanita yang subur, karena sesungguhnya aku berlomba-lomba untuk memperbanyak umat dengan para nabi pada hari kiamat. Nabi senang, ya, kalau umatnya umat yang paling banyak jumlahnya. Bagaimana cara memperbanyak umat Nabi? Ya, dengan cara menikah. Menikah dan memperoleh keturunan, memperbanyak anak. Karena Nabi akan senang bila umatnya yang paling banyak daripada umat nabi-nabi yang lain. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan menikah maka kita akan mendapatkan banyak manfaat, ya, dan manfaat yang terpenting, ya, setelah kita menikah diantaranya kita akan merasa tenang. Kita akan merasa tenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, merasa tenang. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Dan Dia jadikan, ya, rasa kasih sayang, rasa cinta di antara kamu. Inna fi dzalika laayat liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir. Dengan menikah kita akan menjadi tenang. Silahkan, ya, bagi yang belum menikah silahkan nanya orang-orang yang sudah menikah. Masya Allah, hidup mereka jadi tenang, jadi nyaman, dan mereka punya rasa cinta terhadap pasangannya. Ini tidak sama dengan rasa cinta kepada orang tua, rasa cinta kepada anak, ya, rasa cinta kepada istri, atau rasa cinta seorang istri kepada suami. Ini anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dirasakan kecuali oleh orang-orang yang menikah. Maka segeralah menikah.